Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial cPanel. Nah, di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat dan mengelola database MySQL di cPanel. Oke, di video sebelumnya kayaknya saya pernah bahas sekilas ya tentang menu database yang ada di cPanel ini, ya. Simpelnya, misalkan teman-teman ingin, membuat database ya di MySQL, itu ditentukan dulu nih, misalkan di cPanel itu kita mau membuat website berbasis CMS atau bukan, ya. Kalau misalkan menggunakan CMS, itu content management system salah satunya ada WordPress, ada Joomla, ada banyak lah ya yang istilahnya ada di software Softaculous. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat website menggunakan CMS tersebut, kita nggak perlu buat database secara manual. Karena memang itu tinggal klik-klik doang, udah otomatis nanti ada database-nya udah di-create gitu. Nah, gimana kalau seandainya teman-teman pingin migrasi nih, migrasi ya sometimes, eee, ada kalanya kita tuh ingin memindahkan website kita ke hosting lain kayak gitu. Nah, kita kan diharuskan untuk import juga database-nya, gitu ya. Nah, cara import ataupun ekspor database itu ada 2. Yang pertama bisa menggunakan fitur yang ada di dalam cPanel ataupun nanti bisa menggunakan command prompt yang ada di terminal. Tergantung, layanan hosting teman-teman miliki itu ada nggak sih fitur terminalnya, kayak gitu. Nah, kebetulan saya mohon maaf banget, akun ini tidak ada fitur terminalnya. Cuman, alurnya sama aja sih kalau misalkan kita menggunakan putih ya. Mungkin nanti untuk di video terpisah saya bisa contohkan yang menggunakan putih aja, gitu ya. Oke, misalnya nih, teman-teman pingin buat database baru ya, tinggal klik aja ini MySQL database. Nanti di sini teman-teman akan diarahkan ke menu seperti ini. Ini untuk melihat apa saja database yang sudah dibuat dan juga usernya, gitu ya. Current user ini biasanya untuk username database yang sudah pernah ada di dalam, database ini. Kemudian untuk current database ini yang contoh di video sebelumnya saya buat ya. Kemudian di sini, ini untuk menu membuat database-nya. Cuman kalau misalkan kita menggunakan menu ini rada ribet ya. Jadi kita pakai yang simpelnya aja. Teman-teman bisa klik MySQL Database Wizard yang ini ya. Saya contohkan misalkan kita membuat database untuk website yang pertama gitu ya. Di sini kita baca, yang penting kuncinya teman-teman ya, kalau mau belajar itu banyakin membaca ya. Dilihat apa yang kita kerjakan itu supaya cepat ngerti gitu. Create a database, berarti di sini kita membuat database. Contoh kita bikin database pertama, oke. Kemudian kita klik next step. Kemudian di sini ada create database user. Ya, kita samain aja biar nggak bingung. Atau nih, kita bisa bikin, admin aja, yang mana nanti username tersebut bisa kita berikan hak akses privilege ke database manapun, ya. Di contoh kali ini, saya akan buat database-nya namanya sama ya, pertama. Kemudian password-nya jangan lupa ini password ini penting dan krusial banget ya. Di sini saya buat dulu password-nya. Nah, saya saran ke teman-teman, kalau misalkan ingin membuat password, itu usahakan kombinasi antara angka, kemudian karakter, huruf, dan huruf besar supaya, strong password-nya ya. Oke, kita klik create user. Nah, database kita sudah buat, kemudian username-nya kita sudah buat. Nah, disinilah proses di mana kita memberikan hak akses privilege dari username tersebut ke database yang ada. Nah, di sini kita tinggal klik all privilege aja, kemudian kita klik make change atau next step. Di sini kita klik make change atau diklik next step bisa juga ya. Nah, di sini ada complete the test. User pertama sudah ditambahkan ke database pertama gitu. Nah, walaupun kita ngetiknya pertama, cuman nih ya yang harus diketahui adalah ini nama database-nya nih, Wilton B underscore pertama. Begitu juga dengan nama database-nya. Jadi ini disesuaikan dengan username cPanel yang teman-teman miliki. Ini berbeda. Jadi nanti teman-teman nggak usah ambil yang ininya aja, enggak. Jadi harus di yang di dalam tanda kutip ini ya. Oke, selesai kita buat database. Nah, kemudian untuk contoh kedua, di mana kita membuat satu username database untuk kita tambahkan ke database manapun nantinya bisa, ya. Di sini contohnya saya buat nih, add new user, katakanlah kita bikin nama usernya itu admin, kemudian kita buat password-nya, oke, kemudian kita klik create user. Di sini kita membuat username database aja,
tanpa membuat database-nya kan. Nah, jadi ini nanti kita contohkan lagi ya. Oke, sekarang ada database nih. Di sini ada menu add user to database. Di-scroll-scroll aja ya di menu database ya. Di sini ada tulisan add user to database. Nah, di sini ada user, kita pilih usernya apa, admin misalkan. Kemudian database-nya mana? Kita ingin menambahkan hak akses untuk user tersebut ke database yang mana, gitu ya. Nah, contohnya di sini GFD nih misalkan saya tambahkan di sini database-nya untuk user-nya untuk hak akses ke yang ini ya. Kita klik add aja. Sudah. Kemudian kita berikan privilege-nya itu apa? Apa saja? Alter, create temporary tables, delete, bla 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 dan segala macamnya untuk di table yang ada di dalam database tersebut. Udah, begini aja. Kalau sudah ada tulisan sukses. Oke. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan metode yang seperti ini, ke depannya kalau seandainya teman-teman ingin membuat database lagi, nggak perlu buat username. Khusus klik aja di sini. Database kedua, ketiga, keempat dan segala macamnya tinggal klik create aja. Kemudian username-nya cukup satu, tapi dia diberikan hak akses di sini. Username cukup satu, nanti database-nya bisa banyak, sebanyak apapun yang kita buat. Kemudian kita bisa tambahkan hak akses privilege untuk database tersebut. Kayak gitu ya. Nah, kemudian misalkan teman-teman ingin mengimport database dari tempat yang sebelumnya ke hosting yang saat ini ada, ya. Di situ cara yang pertama kita bisa menggunakan php-myadmin, ya. Kita login aja, kita klik, nanti akan ada nama database yang udah pernah kita buat nih. Ya katakanlah yang di pertama tadi ya, Wilton B pertama. Kita klik nama database-nya. Kemudian di sini ada menu untuk import dan kita pilih filenya, kita import lah nama database yang akan kita importkan ke dalam database ini. Kemudian nanti klik import aja. Ikutin instruksinya, selesai. Kayak gitu. Bagaimana cara ekspor? Cara ekspor ada dua. Yang pertama, kita cari di sini menunya namanya backup ya. Backup di bagian files, ini ada backup. Kita klik backup ini. Kemudian akan ada nama-nama database di sini. Download a MySQL database backup. Nah, jadi nanti teman-teman yang ini ya, ini silahkan diklik kanan saja, kemudian save link as. Ini otomatis mendownload atau export database. Itu cara pertama, di menu backup ya. Kemudian untuk cara yang kedua, kalau misalkan mau mengekspor melalui php-myadmin bisa. Di sini ada menu ekspor, tapi jangan lupa diklik dulu nama database-nya ya. Nah, kalau di sini kita klik export, no tables found in database ya, karena memang kita baru membuat nama database-nya aja, belum mengisikan table kayak gitu. Nah, nanti untuk di video tutorial WordPress nanti akan saya tunjukkan bagaimana nanti database itu terbuat secara otomatis. Jadi jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe kayak gitu. Oke. Kemudian di menu database ini untuk yang lain-lain nih jarang ya PostgreSQL database ini untuk fungsi yang berbeda ya. Cuman secara umum orang-orang menggunakan MySQL. Oke? Sekian dulu panduannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.